Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang kita ternyata apa kan? Saya aja lagi kemarin, rojak berdisiplin. Padahal enggak. Disiplin itu belajar mana sih? Sering bergeser mana-mana seperti itu. Jadi kata disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin yang bersifat pribadi, kita sendiri yang wajib dengan sekeras-kerasnya. Jadi sih bisa berdisiplin oleh ini kan abad ini, tiba-tiba bisa berdisiplin. Tak bisa kita berdisiplin jalankan kerja. Jadi kemudian tujuan disiplin positif yang dimaksud kita di sini adalah disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nanti kalau ada yang mau masukkan apa usul bisa respect, bisa gunakan. Disiplin positif ini dari kontrolnya Bapak Ibu, skemanya bagainya seperti ini. Berusaha dulu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol di sini. Tak bisa, Pak. Tak bisa kontrol orang lain. Ada orang lain tak bisa jajak. Begitupun murid kita. Kita tak bisa mengklaim ada yang mundur dan tanda. Jadi murid itu punya kemampuan diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apabila dia orang tua, jadi murid kita itu misalnya usil, pasti dia punya alasan tersendiri. Jadi kita harus pakai cara-cara distribusi nanti. Model berpikir, menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ini yang dimaksud Dr. William Glasser adalah kita itu win-win, menang-menang. Jadi benar-benar anak, saya guru menang, kadang kita menang, kita menang. Kita jangan usahakan hindari gesekan, usah taukan. Jadi kalau ini diterapkan positif, ada lawan. Jadi apapun kembali ke kita. Ya. Jadi hindari itu maksudnya. Budaya-budaya positif hindari adalah hal yang bergesekan. Jadi sehingga nanti sekolah, kelas maupun ruang guru tercipta harmonisasi. Apapun saya rangka gol dapat betul. Harus sakit TV. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Ini, jadi kebutuhan kita itu macam-macam. Tidak sama satu kita tak sama dengan hal yang lain. Kerangka aturan menuju berubah paradigma. Yang kita gambarkan tadi ini adalah kita yang diulang-ulang adalah kita seakan-akan bisa merubah orang lain agar perpandangannya sama dengan kita. Tidak bisa. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kadang mengucap Bu, si ya korek, daerah Nubul. Padahal kita punya prinsip sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti undang-undang kedua tata tertib kelas kedua tak cocok undang Merdeka Belajar. Jadi yang betul nanti ada. Jadi buat keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Karena peraturan undang-undang kelas apa sih sebenarnya? Biasa bagi ada larangan. Wajib. Mau jadi larang, dia penasaran. Ini yang tidak dibolehkan. Masuk. Kalau dia masuk, minta dulu. Jadi dari ini tidak. Dilarang membuat sampah, tidak boleh. Jadi bahasanya jangan dilarang. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dilarang. Hebat Bu. Jadi dia usir. Pas sampah kemarin dikira ambil. Betul jadi jangan mas. Jadi sih. Yang tes dulu itu. Nilai-nilai kebajikan universal ini kan, jadi nilai-nilai kebajikan yang secara umum benar. Yang Islam benar, yang Kristen benar lebih kan. Jadi beragama Buddha pada sampah buang kembali. Ini yang maksudnya nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Harapan pendidikannya ada di nanti. Kemudian teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Jadi dari sekian banyak kasus yang saya bayangkan tadi adalah itu hal-hal yang sering kita lakukan. Sering kita membuat hukuman, penghargaan, restitusi. Ini prakteknya adalah hukuman. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi itu teorinya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi-motivasi kita, guru maupun murid.
peserta didik maupun pengajar pendidik. Ini adalah merupakan motivasi yang bersifat dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini motivasi juga dari luar. Tapi yang paling hebat adalah nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Ini sebenarnya. Jadi ketika lalu TV tak ngerti TV, jadi mau mulai kabar TV, berdekatnya guru misalnya kelas dan kawan. Ini kan agak juga TV, tak hormati kenyamanan diri. Nah ini kan masalah. Jadi apapun itu dikembalikan ke diri sendiri. Karena nama baiknya sudah tidak ada. Ini yang merupakan adalah motivasi internal. Saya keluar dari diri. Mohon murid kita ahli motivasi internal seperti ini, Pak. Aja yang menitro ya, guna, meninggal dan kaki, apa dan sebagainya. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi memberi kelas, beli hadiah apa, beda ya. Eventnya kalau lomba, beda. Kalau lomba itu kan adalah event-event tertentu untuk mengasah kemampuan hal dalam skill spesifik. Ini maksudnya dalam hal kita dalam pendidikan sehari-hari. Yang kedua adalah penghargaan menurunkan kreativitas, tak kreatif lain mas. Contohnya apa? Ketika sudah tahu jauh, lomba sekelas. Ini Pak Slamet ini pernah menyampaikan di ini. Tak nyaman atau apa? Beberapa festival. Nah ini juga bagus teman. Karena hal apa? Hal yang mengira murid acur, psikolog, ternyata orang mengerti. Down mereka. Sedang wali murid ada sedang lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tak ada motivasi dari diri. Apa yang niatnya mengerti enggak? Niatan macet dan sebagainya. Yang terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan adalah kalau motivasi pembelajaran kita adalah oleh penghargaan, maka banyak hal-hal curang yang dilakukan. Ini sering saya jumpai ketika baru saja di PNS. Betul Pak, Pak Kepala? Lalu pernah menjumpai madrasah-madrasah ini kan? Banyak hal curang. Untuk wali murid itu lagi dalam pribad, wali kelas ambil lagi dalam pribad wali murid ada. Sering, di sini juga banyak hal curang. Mohon apa yang kelompok, pokoknya toh walaupun tidak semuanya. Toh ini kan ya, saya tidak menyebutkan semua hal yang sifatnya menghargai adalah begitu. Tapi banyak hanya hal curang. Janganlah ke wali kelas, proses pelajaran di event lomba pun yang dibikin sejujur dan seadil mungkin, yang layani banyak saya lobby. Ini jangan samakan proses pembelajaran pada musuh lomba. Ini kan boleh, pakai boleh. Mohon hal-hal ini kemudian curang dilakoni. Kita banyak hal-hal yang tidak ingin. Modulnya setahu saya SD Negeri Ilmu Barat, PAUD di Darussalam tidak pernah menerima semacam gratifikasi dan sebagainya. Tapi saya melihat di madrasah-madrasah di sekolah-sekolah swasta yang lain banyak banyak. Jadi wali murid akrab dan saya wali kelasan alamat neng. Ingat saya anak saya mendengar ini teladan saya tak pernah ke orang tua. Karena saya dari dulu sebelum ada Merdeka Belajar yang digagas ketika jadwal tahun ini, saya paling benci namanya ranking kelas. Membunuh antara. Ketika anak dari ranking 1, kelas 10, kelas 2, kelas 3, ranking kelas terus sampai kelas 5 ranking kelas, tiba-tiba kelas 6 ranking kelas dia dot bu, mana kegagalan saya? Anda bu, pernah saya mencoba itu. Karena apa? Ekspektasinya tinggi. Sengkok kado biasa, ranking. Nah, ekspektasinya tinggi. Ini dong. Saya lanjutkan ya. Ada murid dihukum oleh penghargaan. Ada yang dihukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada orang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang prioritas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan. Mungkin oleh penghargaan. Dong, saya kerja IPR dapat hadiah nanti. Berarti kita sedang bergerak langsung bahwa murid itu tak bisa mengerjakan IPR. Karena kita akan berarti begitu. Seakan-akan kita menghukum murid. Jadi karena ada imbalan penghargaan, maka murid baru bisa. Dengan embel-embel ada ini. Biasanya berbau, mohon setahun, karena
Jadi permen nama ada, nggak bisa. Malah Bu, nah ini yang lucu kali. Stempel emoji itu ada kan, very good smile apa itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa, nanti bawa teman yang mau video. Malah gue dua video doang. Nggak boleh. Padahal itu kreatif kita. Banyak Bu, sakit-sakit ya ini. Banyak yang sesuai. Tak terima saya itu kan teori ini. Kata, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ini yang maksud saya tadi. Jadi mau langsung ekspektasi kita menghargaan terus, bila sekalian kita lihat agak nangis, mulai. Tak salah jauh lah. Kadang kita kalau kemarin ada acara seperti ada lagu ada apa ya, aku ini sudah mulai tak maju kan, nangis dia. Tak lihat TV gitu. Jadi harapan kita ke sana. Jadi sekolah negeri itu lama sudah ya, ada lagi kelas aktif sudah baik. Ketika sudah ada, tapi kita rasakan deskripsi jalan baik. Karena ada desa, sama kegiatan di daerah. Berlomba-lomba. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi enak penghargaan ini kayaknya guru baru teman-teman. Ini saya ambil Pak, rencananya yang liburan kemarin mau menyampaikan ini Pak, karena waktu kita agak sibuk dan tidak sekarang. Penghargaan sama sekali tidak efektif. Jadi jika kita memberikan suatu penghargaan, suatu benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan, alamat beda tipis penghargaan dengan apresiasi. Jalan bagus, apa beda? Itu boleh. Apresiasi boleh. Jadi sekolah kita mau mengadakan kita nanti di penyelenggaraan apa? Apresiasi aja. 10 nominasi apresiasi murid apa? Ininya dengan kelas. Penghargaan itu merusak hubungan. Sebiasa hitung dua telur, kalau itu di daerah tersebut kandung sudah menjadi budaya, tradisi. Orang nanti tak sampai tahun murid setahunan. Jangan kali itu. Kalau daerah barat ini, cermat saja, dan cermat mungkin nggak sih karena ikannya lupa. Cuma sarap, atau kok. Ya Allah, berdua di rumah nih, waduh. Aduh. Baik, iya. Emang jadi kamu tersama loreng. Tujuan dari dukunnya ada anak, tujuan bagus. Pasti salah satunya dapat. Misalnya anak saya, apa dengan anak-anak Bu Ila. Saya masih minta juga berbeda Bu Ila, anak Bu Ila satu dewa. Nyari. Berarti makan di kamar nih. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jika kayak Maulana pakai ya guru aja. Kita ada guru ada kan murid yang seperti ini. Sok baik di depan gurunya gitu kan. Pada sok ambil moga. Dengarkan ke murid SD, murid bawah ada yang begitu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ketika nikah sakit ini masuk aja. Aku ini doa ya bila semua roh berdua. Aku ini doa. Man roh kelam lagi dalam 12 ini kawan. Ada seperti ini. Ini pernah menjadi masalah serius terkait dengan kelas. Ini kaitannya dengan mental. Karena rata-rata setelah selesai ujian, jarak guru saya betul-betul koreksi waktu. Kadang saya keberatuan nilai ujian dulu menilai karya dan
tak diakumulasikan kalau nilai-nilai KMO mas. Kalau saya sekolah dulu, sekolah dulu kalau nomor dasar, bodoh sentong kandang kalau dia mana jauh terus. Dulu kan nama, ternyata bila sendiri dia punya jawaban dan kebetulan guru ayahnya itu adalah pengurus depak depak. Dia kan ada lalu jawaban. Bila ada lah, lebih ramai. Tapi bila ujian bener hebat ini. Jadi bukan dari afektif nama itu tadi ya, hanya mengendalikan satu sisi pada. Penghargaan yang menghukum yaitu tidak bagi mereka yang tidak dapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Nah ini kita pokok. Jadi kalau lagi kementerian kita boleh mau jauh. Ini kan menjawab. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Ketik hukuman dan penghargaan ini kan tidak digunakan. Sekali lagi digarisbawahi. Mungkin menerotak kan? Gitu. Menerotak ke Kementerian Pendidikan, Budaya, Desain dan Teknologi. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak dapat mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan seperti yang dijelaskan jadi seakan-akan tersakiti. Tak bisa mengatur orang. Motivasi dari dalam. Nah, ini kan tepat kalau ini saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf. Ini SD kelas rendah bisa ya kelas itu oke. Ketika anak-anak ajar A, B, A, B, U, B, D, D. Ketika anak-anak itu perak. Saya tahu mata itu perak. Tapi oleh kita karena diberi buku, kita seakan-akan mencederai perak anak-anak, merampas kegembiraan anak-anak. Kata diberi smell, diberi apa? Seakan-akan kita kan terlalu menguatkan, malah jadi waktu aja. Tujuan kita apa? Tapi kita seakan-akan menghilangkan motivasi dalam diri anak-anak. Merampas perdagangan, perak karena TV kan? Cekilah saya kan? Apresiasi aja bagus apa? Nah soal berlebihan, tak usah beli permen, tak usah. Contoh, ini motivasi dalam diri. Kalau ibu terbiasa, sedang macam diberi dia akan terbiasa dengan motivasi dari luar. Kayak bolana aja kayak bola permen, coba sakit. Kemudian tindakan dulu. Nah ini sebut. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi, beda bu ya. Hukuman dan konsekuensi. Kadang melambat lalu Allah bertanya di mundur. Melambat lalu sholat dan terus kalian saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak nulis sholat di masjid ini. Pernah hukuman. Kemudian sorong mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kebiasaan pengajian video kawan ini. Melambat terlalu lain. Murid diminta mushaf. Wow, benar nih kan. Bila ini waktu lepas tugas karena kalau pernah mulai tendung ya berkat di kampus tuh. Jadi seakan-akan abang TV di kawat ya gue tersinggung udah nggak boleh. Beda dengan konsekuensi. Ini kan dalam konsekuensi tadi mengiringi lawan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah capek memang berubah. Ini konsekuensi. Beda konsekuensi beda. Konsekuensi ini kenapa? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah dibuat, tapi tidak tahu cara. Tapi dia menawarkan diri sendiri, menambah diri. Amin. Kalau tak tahu cara, tak tahu sampah tak ada musuh keyakinan kelas. Kalau ahmad itu tak salah itu konsekuensi. Beda dengan kita selaksana. Itu hukuman konsekuensi. Perbedaan hukuman konsekuensi ini ada. Menghukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bisa jadi. Saboda mulai PAUD Pintar Sawah dan sekolah SD di Barat ini bisa laku, bisa nangis. Apa ada potensi ini kan? Kita harus sadar. Namun hukuman tanda. Inti menjadi kita oleh itu mulai terlambat. Inti untuk paksa ya, untuk terocak. Tapi nanti sebenarnya. Jadi dengan benar kita murid kita itu adalah pasti bersih nyanyi, pasti berpastel lah. Mungkin kita sadar itu lah.
Itu ada yang lain, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mau berdua rumah, tak ingin tak biasa. Misalnya gini, oke. Pada murid saya usir bu, papan dulu itu oleh yang spidol, kan mungkin ngajar spidol. Nah, dinding dulu itu les pak. Kurang kita kayak kan, tapi mau dibiasakan jujur apa. Nah ini kan insyaallah. Nah kadang tak menyembunyikan kesalahan, malah mengakui apa dan sebagainya. Pernah ada ya pak ya di TK apa kemarin yang studi banding pak? Pak Salam nih nggak pernah, belum pernah. Studi banding, kantin ini kesebut penjaga dulu. SD Kristen apa pak? Pak Salam nih pernah kemarin studi banding. Surabaya, nanti. Bukan terakhir. Ini kan kantin ini kesebut saja kan? Dari menanamkan nilai-nilai kejujuran, gimana? Nyosot itu, melalui nyosot itu, namanya. Mungkin yang tahu, ada orang pikir, orang yang nikah. Nah, ini kebanyakan kita tahu. Jaga sebut, mau ada apa game? Mau tahu bila? Mau tahu lagi siapa? Nikah bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Melihat tapi lagi dulu. Berikut aja. Ada belum menikah?